Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk saya wawancarai singkat hari ini. Langsung ke pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana proses awal yang membuat Bapak memilih untuk menjadi pustakawan di perpustakaan UST? Untuk proses awal ya, kalau saya pribadi kan memang dari setelah lulus kuliah itu Ya. pengen mencari pekerjaan di universitas ya. Oh Saya ya. pernah ditawari juga di beberapa sekolah, tapi saya prioritaskan untuk universitas. Adapun ada beberapa universitas yang sudah saya hubungi, itu ada 2 di UST ini sama kampus lain swasta juga. Terus untuk kebetulan panggilannya di sini dulu, jadi saya Ya. prefer ke sini, terus mengikuti seleksi. Setelah itu diterima, terus saya baru bisa bekerja di sini. Oh, begitu, Pak. Oke. Lalu persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi pustakawan, Pak? Kalau untuk pustakawan sendiri itu, yang pertama itu harus lulusan ilmu perpustakaan. Oh ya. Jadi kalau perpustakaan, jurusan perpustakaan itu ada yang D3, ada yang S1. Dan saya juga S1. Ya. Setelah bekerja selama 2 tahun itu juga ada namanya sertifikasi pustakawan. Ya. Nah, kebetulan saya juga tahun kemarin mengikuti sertifikasi dan dinyatakan lulus kompeten seperti itu. Jadi setelah ada sertifikasi itu berarti sah jadi pustakawan. Oh begitu, Pak. Panjang juga prosesnya ya, Ya Pak? panjang. Sebenarnya kan nggak setelah lulus itu pustakawan enggak juga. Jadi harus bekerja, terus ada juga sertifikasi tadi. Sertifikasi tadi itu syaratnya harus 2 tahun dulu bekerja. Kalau belum 2 tahun belum bisa. Oh, Terus nanti ada kompetensi apa yang harus dikuasai itu. Jadi ada beberapa bab seperti ada di pelayanan, ada di pengolahan, ada di ya. manajemen juga ada beberapa hal yang harus dikuasai. Nah spesifiknya kalau saya kemarin itu di pengolahan, jadi di katalog. Oh, begitu, Pak. Kemudian kapan perpustakaan mulai buka, Pak? Buka jam layanan atau Iya, jam layanan, Pak. kalau jam layanan kalau di perpustakaan UST ini dari jam 8 sampai jam setengah 6 untuk Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat. Kalau untuk hari Sabtu nanti jam 9 sampai jam 1. Oh, lalu yang jam istirahatnya itu tadi? Jam istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Nanti jam istirahat itu digunakan untuk membersihkan kembali ruangan. Jadi kan dari pagi sampai siang itu banyak ya aktivitas mahasiswa, aktivitas staf juga. Dan nanti kan ruangan mesti kotornya. Nah, jadi Iya. dibersihkan dulu biar nyaman kembali, mahasiswa yang menggunakan juga nyaman gitu. Oh, iya ya, Pak. Apakah mahasiswa sering berkunjung ke sini, Pak? Untuk kunjungan sih setelah COVID ini agak ada penurunan ya. Sebelum COVID itu sampai full, sampai di sini juga di beberapa tempat itu sampai kursinya itu nggak cukup. Iya. Untuk setelah COVID ini kan ada peralihan ya, jadi dari dulunya yang cetak semua, terus ada yang sekarang ada basisnya digital, jadi beberapa mahasiswa juga menggunakan yang digital. Berarti perpustakaan ini juga menyediakan buku digital atau e-book? Ada beberapa, kita juga ada proses ke digital, jadi kita fisik ada, digital ada. Jadi kalau digital kita ada namanya aplikasi buku. Nah di situ ada beberapa, ada banyak judul yang bisa diakses oleh mahasiswa. Syaratnya harus mendaftar dulu untuk anggota di buku. Oh, begitu. Lalu apakah koleksi buku yang ada dalam perpustakaan ini sangat lengkap sebagai sumber referensi, Pak? Untuk lengkap itu relatif ya. Jadi kita berusaha untuk memenuhi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Namun kan nggak semua mahasiswa bisa terpenuhi semua. Jadi kita generalisir sama yang untuk prodi, yang untuk mata kuliah itu kita penuhi. Untuk yang koleksi kebutuhan yang bersifat person itu Iya. mohon maaf belum semua terpenuhi. Begitu. Lalu bagaimana cara Bapak dalam mengelola buku-buku yang ada dalam perpustakaan, Pak? Mengelola dalam arti apa ya?
dalam misal menata buku, terus menyusun sesuai judul atau sesuai mata kuliahnya Kalau itu? di perpustakaan itu ada ilmu namanya manajemen perpustakaan. Itu dari awal buku kita untuk pembelian buku itu ada seleksi juga. Seleksi itu ada beberapa tahapan seperti analisis kebutuhan, terus kita juga pembelian atau pengadaan itu sendiri, terus nanti ada pengolahan itu juga dibagi dari inventaris, klasifikasi, kategorisasi, terus habis itu ada namanya labeling, terus ada namanya shelving itu penataan ke rak-rak yang seharusnya gitu, itu juga ada urutannya. Jadi untuk pengelolaannya itu kan memang kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan di kuliah, terus kita juga ada sertifikasi tadi, jadi kita terapkan di sini seperti itu. Terus untuk kalau untuk perawatan kita usahakan ada setiap buku yang baru itu ada sampulnya, sampul plastik itu, jadi kita nggak menghilangkan identitas dari buku. Kalau sampul yang kertas atau yang nggak bening itu kan berubah nanti. Iya. Nah kalau yang ini kan tetap, terus kita untuk menjaga keawetannya seperti itu disampuli. Terus nanti ada namanya konservasi, ada preservasi dan konservasi. Preservasi itu pencegahan, konservasi itu perbaikan. Kalau pencegahan kayak tadi disampuli, terus nanti ada dikasih kamar barus atau apa biar nggak ada serangga atau rayap yang menyerang seperti itu. Nanti untuk perbaikan kita ada penjelitan ulang, terus ada nanti kalau itu buku masih banyak digunakan dan langka, itu kita mungkin cetak ulang bisa gitu. Oh begitu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan membawa keberkahan bagi keluarga Bapak. Terima kasih banyak Pak, selamat siang. Selamat siang.